Seperti yang tadi disampaikan ya, sebenarnya memang penurunan harga itu lebih banyak terjadi di secondary market ya, di pasar sekunder. Kalau di primary market, pengembang boleh dibilang nggak terlalu banyak memberikan diskon harga ya, karena ya memang di sini memang kebiasaannya begitu, pengembang itu sering menahan harga walaupun kondisinya seperti sekarang ini. Tapi kalau di secondary market memang kita ngelihat cukup banyak koreksi yang terjadi ya, karena kebanyakan investor yang memiliki portofolio apartemen ini kan mereka juga karena pandemi mungkin butuh tambahan cash flow ya, sehingga mereka mungkin harus melepas aset-aset mereka, sehingga untuk menarik ya mereka memberikan diskon yang cukup besar. Karena memang di samping itu juga apartemen ini kan kalau orang invest apartemen itu biasanya buat disewakan ya. Nah, dalam kondisi seperti sekarang ini pasar sewanya juga belum terlalu naik lagi ya, karena banyak pertama untuk ekspatriat itu yang nggak yang ekspatriat baru itu ya, karena larangan ke Indonesia. Lalu kalau orang lokal sendiri juga belakangan kalau kita lihat banyak yang tadinya tinggal di apartemen atau sewa di apartemen itu mereka pindah ke rumah gitu, karena mencari lokasi yang lebih aman, lebih nyaman dari segi kesehatan gitu ya. Karena pandemik ini kalau apartemen kan kita mesti lewat lobby, naik lift dan sebagainya. Nah, itu kita lihat juga ada beberapa yang sebagian penghuni apartemen yang memilih untuk pindah ke rumah landed house gitu. Jadi karena faktor-faktor itu memang terjadi penurunan, tapi lebih banyak di secondary market. Mengenai lokasi memang kebanyakan di daerah pinggiran ya, karena kalau yang di daerah tengah kota boleh dibilang marketnya masih cukup lebih mapan lah dibanding yang di pinggiran. Yang di pinggiran ini yang terlihat lebih banyak ditawarkan dengan diskon yang lebih besar gitu. Baik, Pak Anton, Anda tadi menyebut terkait secondary market. Nah, ini kalau kita perhatikan ataupun data yang Anda miliki untuk peran di secondary market, berapa persen, Pak Anton? Ya, kalau kenaikannya bervariasi. Dalam arti kalau ada yang memang sangat urgent gitu ya, butuh buat melepas propertinya, mereka bisa menawarkan diskon sampai 30% ya. Sekarang ini ya, kalau dulu mungkin waktu tahun lalu ketika puncak-puncaknya pandemi itu mungkin bisa sampai 40%, tapi sekarang paling tinggi 30% lah kalau untuk penurunan koreksi harga di secondary market. Baik, 30% penurunannya untuk secondary market. Pak Anton, kalau kita perhatikan begitu ya, para pengusaha juga sudah mulai meng-hold ataupun memberhentikan proyek-proyek dari apartemen baru mereka untuk berpindah ke rumah tapak. Apakah memang hal ini juga dapat dikatakan untuk prospek ataupun kedepannya potensi dari penjualan apartemen juga akan sedikit buruk begitu ataupun tidak laku untuk kedepannya? Saya pikir ini cuma sementara aja ya, Mas ya, karena ya kondisi pandemik ini membuat orang jadi semakin berhati-hati gitu ya, lebih picky lah dalam memilih tempat akomodasi mereka. Nah, dengan kondisi waktu pertama kali muncul ya, itu orang kan shock gitu ya dengan kondisi yang mesti begini dan sebagainya, sehingga yang paling aman ya tinggal di rumah, di landed house yang benar-benar kita bisa mengatur sendiri bagaimana penanganan di rumah tersebut. Nah, saya pikir ini hanya sementara aja. Kalau kita lihat sekarang tren COVID Indonesia sudah jauh lebih bagus gitu ya, walaupun ada Omicron tapi masih bisa di-maintain dengan level yang sangat rendah, dan semoga ke depannya tahun 2022 penanganannya bisa lebih tuntas, dan saya pikir kalau misalnya sudah menuju kepada kondisi tersebut, pasar apartemen akan rebound secara cepat ya, karena